Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selamat, berkah berlimpah, damai dan bahagia senantiasa teruntuk kita semua. Sahabat, hari ini kita bersua kembali. Saya akan mengajak sahabat semua untuk melihat, mengulas tentang initial state dan juga functional state dari salah satu sahabat sekaligus klien talent mapping saya. Selintas saya perkenalkan beliau, saya memanggilnya dengan nama Dek Lucky gitu ya. Beliau ini business owner, beliau owner dari brand pakaian serta hijab syar'i Al-Fatih ya. Ada juga Al-Fatih Kids ya. Nah, sebenarnya rumah kami berdekatan, tapi karena satu dan lain hal, maka saya membuat janji beberapa waktu yang lalu untuk bersua via online, via Zoom, untuk membahas keseharian beliau, baik initial state saat beliau beraktivitas dari awal bangun sampai kemudian menjelang tidur, tidak dalam konteks yang sedang terburu-buru akan pekerjaan, dan aktivitas beliau saat menjalani aktivitas pekerjaan. Nah, selintas saya akan tunjukkan share screen sesi di mana saya melakukan pertemuan Zoom dengan beliau. Nah, ini Dek Lucky, cantik sekali. Beliau masih muda, business owner dari brand Al-Fatih Syar'i dan Al-Fatih Kids. Kemudian ada lagi ini saat saya share screen. Oke, ini saat saya share screen hasil TMA beliau ya. Baik, saya kira demikian selintas tentang sesi di mana saya melakukan pertemuan via Zoom dengan sahabat sekaligus klien talent mapping saya. Nah, sekarang saya mau share kepada sahabat semua tentang bagaimana initial state dan juga functional state Dek Lucky ini. Ya, namanya Nur Iva Diah. A-nya apa ya? Terus L-nya Lucky gitu. Saya memanggilnya dengan nama Dek Lucky. Nah, jadi saya mulai dengan initial state-nya. Beliau ini bangun, setiap kali bangun, entah itu jam 3, entah itu jam 2, entah itu kalau kesiangan jam 5, maka orientasi yang mendorong beliau untuk beraktivitas adalah ibadah. Jadi bagaimana agar setiap kali bangun langsung melakukan aktivitas sholat, entah itu kalau misalnya belum masuk ke waktu subuh dia sholat tahajud, atau kalau subuh ya dia langsung sholat subuh. Jadi pemikiran dorongan awal pertamanya memang sholat ya, sholat, dzikir ya, dzikir pagi, dzikir sore, itu selalu menjadi rutinitas beliau. Kalau saya melihat dari aktivitas ini, memang initial state awal dari Dek Lucky ini adalah connectedness, bakat connectedness. Nah, sahabat semua bisa dilihat urutan bakat dari sahabat saya ini, connectedness menempati nomor 2. Nah, jadi ini ternyata yang mendorong initial state sahabat saya Dek Lucky ini dalam menjalani aktivitas-aktivitas sehari-hari, di mana posisinya tidak sedang terburu-buru akan suatu pekerjaan tertentu. Jadi dorongan awal beliau dalam melakukan aktivitas pertama kali setelah bangun adalah connectedness. Selepasnya beliau melakukan aktivitas sebagai ibu, menyiapkan anak-anaknya sekolah, menyiapkan sarapan ya. Kalau dilihat dari sana, memang yang paling menonjol adalah responsibility selanjutnya ya. Responsibility ini adalah bakat yang mendorong beliau untuk melakukan aktivitas-aktivitas setelah beliau bangun, karena terkait aktivitas beliau sebagai istri dan sebagai ibu, menyiapkan segala yang dibutuhkan oleh suami dan anak-anaknya sebelum menjalani hari. Nah, jadi setelah connectedness,
kemudian responsibility ini yang memang mendorong. Nah, tentu saja tidak melulu responsibility ya, karena di sana ada belief, ada juga empathy ya, kepekaan beliau bahwa sekiranya terjadi hal yang tidak pas pada suami dan anak-anak, maka beliau yang akan berada di depan menyiapkan segala sesuatu agar semuanya bisa dalam kendali yang baik, dalam kendali yang aman dan bisa dikendalikan, itu beliau lakukan. Nah, jadi memang setelah responsibility ada dorongan alamiah belief, empathy, dan juga harmoni agar tidak terjadi permasalahan untuk selanjutnya, untuk aktivitas-aktivitas selanjutnya. Nah, dari sana yang memang dorongan yang memang membuat sahabat saya ini melakukan aktivitas. Kalau memang alokasi waktu hari itu tidak dalam ranah dia harus melaksanakan pekerjaannya, maka biasanya beliau ini lebih memilih untuk silaturahim ke orang tua, utamanya ke orang tua, ke saudara, seperti itu. Kalau beliau cerita ke saya sebenarnya bukan karena beliau yang ingin ketemu sama orang tua, ingin ketemu sama saudara, lebih karena beliau tahu orang tua atau saudaranya ini seneng kalau beliau mengajak anak-anaknya datang ke rumah saudara atau bapak ibunya ini. Jadi beliau ingin memenuhi kebahagiaan orang tua yang senang kalau anak cucunya datang ke rumahnya, ya, lebih ke sana. Nah, dari sana memang selain belief ini ya, selain belief juga harmoni ya, ada includer ya, ada includer yang mendorong beliau untuk melakukan aktivitas tersebut ya. Ingin agar misalnya beliau ada pekerjaan, ya ini diutamakan lah gitu ya. Ingin agar orang tua bahagia dengan datangnya anak cucu ini tadi. Ingin agar kondisinya harmonis, bahagia, tak ada konflik, seperti itu. Nah, ingin agar ini kebetulan relatornya dia lemah ya di sini 27, tapi dia punya includer ya. Jadi memang senang untuk membesarkan keluarga ya, dalam hal ini keluarga, membesarkan hubungan kekeluargaan, persaudaraan, seperti itu, dan beliefnya. Nah, jadi aktivitas initial state beliau tadi connectedness, responsibility, belief, ya, empathy ya. Oh iya, itu juga kepekaan sih, karena beliau tahu betul ya, memahami betul bahwa orang tuanya bahagia kalau anak cucunya datang, maka itu yang dia lakukan. Nah, ini dorongan empati. Jadi kalau saya melihat initial state itu untuk beliau ini adalah connectedness, responsibility, belief, empathy, dan juga harmoni. Itu yang memang paling menonjol untuk initial state sahabat dan juga klien TM saya kali ini. Bagaimana dengan functional state? Seperti yang saya tadi sampaikan, beliau ini adalah business owner ya, business owner. Kalau beliau cerita sebelum aktivitas sekarang ini sebagai business owner, beliau sempat mengajar ya, tapi memang beliau menyampaikan bahwa mengajar itu sejatinya bukan karena beliau senang ngajar, tapi lebih karena beliau mendapatkan amanah dan beliau memerlukan amanah itu agar waktu itu kuliah bisa gratis kalau beliau mengajar di pondok tersebut gitu. Nah, oleh karenanya dia melakukan pekerjaan mengajar. Jadi memang responsibility-nya cukup kuat untuk bisa menggerakkan beliau ke dalam satu aktivitas. Sedangkan aktivitas yang sekarang ini beliau pun mengakui bahwa responsibility ini cukup menjadi dorongan yang besar sehingga beliau terus bergerak. Merasa bahwa saya sekarang ini memiliki karyawan yang banyak yang terus membutuhkan finansial, sehingga mau tidak mau pekerjaan di bidang fashion syar'i ini terus harus berjalan, adalah dorongan beliau untuk bekerja
apalagi sekarang pandemi ya, sebenarnya muncul permasalahan di sana sini, muncul kemalasan karena permasalahan tersebut, tapi beliau berusaha keras untuk tetap bergerak ya, karena ada responsibility, ada tanggung jawab di sana, bahwa ada keluarga, banyak keluarga yang berada di bawah Al-Fatih ini untuk bisa ekonominya terus berjalan. Jadi responsibility, empathy ini juga ternyata menjadi dorongan terkuat dari sahabat sekaligus klien saya ini. Dan yang kemudian memudahkan beliau untuk bekerja selain dorongan tadi adalah beliau punya ideation. Jadi ide-idenya memang banyak, sehingga itu mempermudah saat memang dia ada dorongan untuk terus melakukan aktivitas yang sekarang digeluti, dia butuh banyak ideation. Kemudian kalau ide ini terkait desain ya, dalam aktivitas pekerjaannya pun beliau membutuhkan kehati-hatian, ketelitian, kemudian untuk menentukan kualitas dari hasil jahitan ya. Beliau punya deliberatif ya, deliberatif itu hati-hati sekali ya. Jadi beliau cek semua dan punya konsistensi. Jadi kalau dia punya standar, dia pakai standar itu. Self assurance-nya juga cukup tinggi ya. Self assurance, maximizer ya. Nah, ini membantu beliau mendapat futuristik ya, membantu beliau mendapatkan ide-ide yang bagus, yang luar biasa, yang mungkin belum pernah ada. Kemudian hasil kualitas dari jahitannya pun dia betul-betul perhatikan, kualitasnya betul-betul harus dengan standar tinggi karena dia punya maximizer. Dan self assurance-nya, beliau yakin oh ini nanti akan booming. Dia punya keyakinan yang mungkin orang lain tidak memilikinya. Dia tidak butuh banyak data selama beliau bisa melihat dalam pikirannya, yakin dalam pikirannya bahwa ini akan jadi, maka dia akan jalan. Nah, itu kalau functional state dari sahabat saya ini. Nah, saya coba simpulkan lagi. Jadi kalau functional state beliau untuk aktivitas adalah responsibility, kemudian setelah responsibility beliau punya ideation dan futuristic ya. Ada maximizer untuk ide-ide dan juga kualitas yang bagus, ada self assurance untuk dia kemudian mengambil langkah-langkah apa yang mesti dilakukan dalam aktivitas pekerjaannya. Nah, seperti itu sahabat, initial state dan functional state dari sahabat saya ini. Kenapa ini saya buat di vlog? Jadi teman-teman kalau misalnya belum sempat untuk bisa melakukan tes talent mapping, sebenarnya kita bisa meraba aktivitas kita itu seperti apa yang mendorong kita melakukan aktivitas-aktivitas tersebut, entah itu aktivitas keseharian ataupun aktivitas di pekerjaan. Dari sana kita bisa mengambil kesimpulan, menarik benang merah, bakat kita itu sebenarnya apa. Ya, saya kira demikian selintas tentang bahasan initial state dan functional state kali ini. Bersua lagi pada bahasan-bahasan talent mapping dan lainnya untuk selanjutnya. Matur nuwun, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.